Jika kalian suka permainan catur yang dingin dan membosankan, mungkin channel ini tidak cocok untuk kalian. Selamat datang kembali sahabat-sahabat penggemar catur di channel Wong Catur. Channel khusus partai catur brutal yang penuh kejutan dan pengorbanan perwira spektakuler. Semoga sahabat-sahabat semua sehat selalu. Kali ini kami menemukan sebuah partai luar biasa dari Bremen, Jerman pada tahun 1912, yaitu antara Karl Hartlaub melawan Testa. Tak banyak data yang kami dapatkan selain bahwa Karl Hartlaub adalah pecatur Jerman. Tapi seperti video-video kami yang lain, kami memilih partai bukan berdasarkan nama besar, melainkan berdasarkan keindahan dan rangkaian langkah yang sulit dinalar oleh pecatur biasa. Dan yang pasti, partai ini diabadikan di beberapa situs catur dunia serta masuk dalam barisan partai dengan akhir terindah karena pengorbanan beruntunnya. Seindah dan semengejutkan apa langkah-langkah dalam permainan ini? Ikuti sampai video benar-benar selesai, siapkan fokus, bersiaplah tercengang, dan mari kita mulai. Pada permainan kali ini, Karl Hartlaub memegang buah putih dan Testa memegang buah hitam. Permainan dimulai dengan pion E4 dan pion E5. Kemudian pion D4 dan hitam langsung menyambar dengan pion kali pion. Karl Hartlaub kemudian mendorong lagi pion C3 menawarkan pertukaran. Ini adalah formasi Danish Gambit atau Gambit Denmark. Hitam menerima tawaran pion kali pion C3. Karl Hartlaub tidak memukul kembali pion. Dia memilih mengirim gajah petak terang ke C4. Pion hitam melanjutkan petualangan dengan memukul pion B2. Barulah sekarang putih memukul kembali dengan menggunakan gajah. Tentu saja secara materi putih tertinggal 2 pion. Tapi untuk pengembangan perwira putih lebih unggul. Hitam kemudian lanjut dengan gajah B4 skak. Putih menutup dengan kuda ke C3. Jawaban dari hitam adalah pion D6 memberi jalan pengembangan bagi gajah petak terang miliknya. Kuda sayap raja milik Karl Hartlaub kemudian dikembangkan ke petak F3 sekaligus sebagai persiapan rokade bagi rajanya. Hitam juga mengembangkan kuda ke petak F6. Di langkah ke-8 ini putih melakukan rokade sayap raja. Testa memutuskan untuk melakukan pertukaran perwira yaitu gajah kali kuda C3. Tentu saja putih memukul kembali dengan menggunakan gajah. Jawaban hitam di titik ini adalah rokade sayap raja. Karl Hartlaub kemudian mendorong pionnya ke A5 menantang pertukaran sekaligus menyerang kuda. Kuda hitam melompat ke petak E4 memberi tekanan pada gajah C3 dan gajah putih pun mundur ke petak B2. Hitam lalu meluncurkan gajah petak terang ke G4 mengepin kuda terhadap menteri. Menteri putih maju ke D4 berbalik menyerang kuda. Testa memberi jawaban terbaik yaitu gajah kali kuda F3. Karl Hartlaub juga mengambil langkah terbaik yaitu pion kali gajah meski dengan resiko pertahanannya menjadi terbuka. Kuda hitam mundur ke petak G5 dan kali ini menyerang pion F3. Putih ternyata tidak berusaha mengawal pion dan dia memilih menggeser raja ke H1. Tentu saja langkah ini memberi tempat pada benteng untuk menduduki petak G1 di langkah-langkah selanjutnya. Hitam melanjutkan rencana kuda kali pion F3 sambil menyerang menteri serta memberi tekanan pada pion E5. Menteri putih mundur ke D3 berbalik menyerang kuda. Kuda milik hitam terus menari dengan memukul pion E5, lagi-lagi menyerang menteri milik putih. Karl Hartlaub ternyata tidak menyelamatkan menteri. Dia memilih menggeser benteng ke G1 mengincar pion G7 di depan raja hitam. Ini artinya putih mengorbankan menterinya. Mari kita jeda sejenak. Jika hitam menerima pengorbanan dengan kuda kali menteri, maka ini adalah posisi skakmat maksimal dalam 4 langkah. Putih akan memulai dengan benteng kali pion G7 skak. Tak ada pilihan bagi hitam kecuali menggeser raja ke H8. Putih akan lanjut dengan mengorbankan benteng ke G8 skak. Hitam terpaksa menjawab raja kali benteng. Putih benteng G1 kembali skak. Tak ada jalan bagi hitam selain menutup dengan menteri ke G5. Dan langkah pamungkas putih adalah benteng kali menteri. Itu adalah skakmat. Di partai aslinya, Testa tidak termakan jebakan tersebut. Dia memilih jawaban menteri ke D7 menambah pengawalan bagi pion F7. Putih lalu memundurkan menterinya ke petak D2. Kita jeda kembali karena di titik ini putih mengorbankan gajahnya. Jika hitam menerima pengorbanan dengan kuda kali gajah, maka ini adalah skakmat dalam 3 langkah. Putih akan mengawali dengan langkah seperti tadi, yaitu benteng kali pion G7 skak.
Raja Hitam terpaksa bergeser ke H8. Putih juga akan mengorbankan benteng ke G8 skak. Raja Hitam terpaksa memukul benteng dan Putih akan mengakhiri dengan Menteri G5 skakan. Sekali lagi, Testa tidak termakan oleh jebakan tersebut. Di partai aslinya, dia berusaha memperkuat pertahanan dengan kuda lompat ke G6. Menteri Putih maju ke petak D4. Tentu saja menebar ancaman skakmat pada pion G7. Hitam menutup skak dengan mengembalikan kudanya ke E5. Karl Hadlau benar-benar melakukan langkah seperti dalam kemungkinan skenario tadi, yaitu mengorbankan bentengnya dengan memukul pion G7 skak. Kali ini, Hitam tidak menggeser rajanya ke petak H8 yang sebenarnya adalah langkah sedikit lebih baik. Dia memutuskan untuk memukul benteng dengan raja. Dan posisi ini adalah skakmat dalam 5 langkah meski Hitam berhasil memberi jawaban terbaik di setiap langkahnya. Sampai di sini, mari sama-sama menikmati rangkaian langkah super indah dari Karl Hadlau. Dia menggeser benteng ke G1 skak. Hitam memberi salah satu jawaban terbaik yaitu raja ke H8. Dan ini adalah bagian terindahnya. Karl Hadlau mengorbankan perwira tertingginya, yaitu Menteri Kalikuda skak. Lagi-lagi Testa memberi jawaban terbaik, meski itu tak bisa mencegah kematian bagi rajanya, yaitu menerima pengorbanan dengan pion kali menteri. Putih melanjutkan gempuran super indah ini dengan gajah kali pion E5 skak. Kali ini, satu-satunya pilihan bagi Hitam adalah menutup skak dengan pion ke F6. Gajah Putih terus merangsek dengan memukul pion di 6 skak. Dan tak ada pilihan bagi Hitam selain memukul gajah tersebut dengan menggunakan benteng. Kami yakin, sahabat-sahabat semua tahu langkah pamungkasnya. Ya, benar. Benteng G8 dan sang Raja Hitam pun menjemput ajal di petak sudut H8. Pelajaran penting yang bisa kita petik di sini adalah kuda B milik Hitam terlambat berkembang, sehingga benteng A miliknya sama sekali tak bisa ikut terlibat membantu pertahanan. Dan cerdasnya, Karl Hadlau mampu memanfaatkan hal tersebut dengan bangunan serangan yang begitu aduhai. Di akhir permainan, Putih hanya menyisakan 2 perwira yaitu masing-masing 1 benteng dan 1 gajah. Sementara itu, Hitam masih mempunyai menteri, 1 kuda, dan sepasang benteng. Benar-benar permainan sangat cantik dari Karl Hadlau. Jika sahabat-sahabat ingin diskusi tentang kemungkinan langkah tertentu, kami mohon untuk menyertakan pula angka menit dan detik, agar kami tidak gagal paham serta bisa berusaha menjawab dengan baik. Demikianlah video singkat kali ini, semoga sahabat-sahabat semua puas dengan permainan yang sungguh indah ini. Dan semoga pula bisa menjadi inspirasi dan referensi bagi kita semua. Kami atas nama segenap kru channel Wong Catur memohon dukungan like, komen, share, subscribe, dan doa agar channel ini selalu belajar dan makin berkembang. Terima kasih telah menyimak, mohon maaf atas kesalahan kata dan sampai jumpa di video catur berikutnya.